you that I myself was so impressed about your work in terms of a friends in the Kita punya segala ingredient untuk memenangkan pertandingan itu. Indonesia versus Bahrain yang akan dilangsungkan nanti malam Kamis 10 Oktober jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Berikut kondisi supporter Indonesia dan supporter tuan rumah. Tiket laga kualifikasi Piala Dunia Indonesia vs Bahrain diborong. Supporter Indonesia. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga antara tim nasional Indonesia melawan Bahrain yang akan digelar pada 10 Oktober mendatang, suasana mulai memanas bukan hanya di dalam lapangan tetapi juga di kalangan supporter. Pertandingan yang akan digelar di kandang Bahrain ini diwarnai dengan kekecewaan dan kemarahan dari sebagian supporter Bahrain terhadap pengaturan tiket pertandingan. Hal ini bermula ketika banyak supporter Indonesia yang dikenal militan dan setia memborong tiket yang awalnya disediakan untuk supporter tuan rumah Bahrain. Supporter Indonesia yang tersebar di berbagai negara termasuk di kawasan Timur Tengah dengan antusias berbondong-bondong membeli tiket demi mendukung langsung skuad Garuda di stadion. Namun antusiasme ini justru memicu kemarahan dari supporter Bahrain. Mereka merasa kecewa karena tidak menyangka bahwa tiket yang seharusnya menjadi jatah mereka telah dibeli oleh supporter Indonesia. Apalagi sejak awal panitia pelaksana hanya menyediakan kuota terbatas bagi supporter Indonesia, yakni sebanyak 1.500 tiket saja. Kuota ini tentu dianggap sangat kurang, mengingat banyaknya supporter Indonesia yang berdomisili di luar negeri, terutama di kawasan sekitar Bahrain. Supporter Indonesia yang berhasil membeli tiket bagian supporter Bahrain mengaku kecewa terhadap panitia pelaksana. Menurut mereka, jumlah kuota 1.050 tiket yang dialokasikan untuk supporter Indonesia sangat tidak memadai, mengingat tingginya jumlah pendukung Garuda di luar negeri. Banyak dari mereka yang akhirnya membeli tiket bagian supporter tuan rumah sebagai alternatif, lantaran tidak mendapat kesempatan dari kuota yang disediakan. Pak Sumardi, manajer tim PSSI, turut angkat bicara mengenai situasi ini. Dalam pernyataannya, ia mengakui bahwa kuota yang diberikan oleh panitia tuan rumah memang kurang memadai. Bahkan, ia telah meminta kepada pihak penyelenggara di Bahrain untuk menambah kuota supporter Indonesia dari 1.500 menjadi 2.000 tiket. Kami sudah berkomunikasi dengan pihak Bahrain dan kami harap kuota supporter Indonesia bisa ditambah, karena kami tahu betul bahwa banyak supporter Indonesia yang ingin menyaksikan langsung pertandingan ini, ujar Pak Sumardi dalam sebuah konferensi pers. Sayangnya, meskipun kuota tersebut ditambah menjadi 2.000 tiket, hal itu tetap tidak cukup untuk mengakomodasi seluruh supporter Indonesia yang ingin hadir di stadion. Alhasil, sebagian besar dari mereka memilih untuk membeli tiket yang disediakan untuk supporter Bahrain. Inilah yang kemudian memicu kemarahan dari kubu tuan rumah. Sebagian besar supporter Bahrain merasa kecewa dan marah atas situasi ini. Mereka merasa bahwa seharusnya panitia lebih ketat dalam menjaga distribusi tiket untuk memastikan bahwa bagian mereka tidak dibeli oleh pendukung tim lawan. Bagi mereka, laga kualifikasi ini adalah momen penting untuk mendukung tim nasional mereka, namun justru kehilangan kesempatan akibat serbuan supporter Indonesia. Saya sudah menunggu pertandingan ini sejak lama, tapi saat ingin membeli tiket, semuanya sudah habis dibeli oleh supporter Indonesia. Bagaimana ini bisa terjadi? Ujar salah satu supporter Bahrain yang merasa dirugikan. Namun, tidak semua supporter Bahrain merasa marah. Sebagian dari mereka justru mengakui bahwa situasi ini terjadi karena kelalaian mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa kegagalan untuk segera membeli tiket saat pertama kali dijual adalah salah satu penyebab utama. Kami tidak bisa sepenuhnya menyalahkan supporter Indonesia. Mereka cepat dan antusias, sementara kami terlambat membeli tiket, ungkap seorang supporter lainnya. Beberapa dari mereka juga menyadari betapa besarnya dukungan global untuk tim nasional Indonesia yang selama ini dikenal memiliki basis pendukung fanatik di seluruh dunia. Ketegangan jelang pertandingan. Dengan adanya insiden pembelian tiket ini, suasana jelang pertandingan diprediksi akan semakin panas, baik di dalam maupun di luar lapangan. Bagi Indonesia, pertandingan ini sangat penting dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026.
with chili in there, and I will start. Can you guys hear the sound of the people? Yeah, Indonesia is really cheerful and hi. Sound is amazing. You can buy some coffee and you can get some food in here. So if you are hungry, I think you can get some food in here. So I will get food, okay? First, after that. Setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Pak Presiden Jokowi, kemudian juga Posisi striker. Wedstrijd gespeeld, ja, helaas 1-1 gespeeld, maar wedstrijd gespeeld, ja, helaas 1-1 gespeeld, maar Yang harus saya sampaikan hari ini, ya, posisi striker ini banyak dibicarakan, yang sedang digadang-gadang akan diupayakan untuk masuk ke kita. Ya, striker ini senang, dia sudah membuka diri ingin memperkuat tim Indonesia. Ya, ini striker yang tidak main-main, ini grade A. Striker itu sudah ada. Nah, ini dia. ja, dan na 2 dagen hard trainen is fijn. We hebben wedstrijd gespeeld, ja, helaas 1-1 gespeeld, maar ja, dan na 2 dagen hard trainen is fijn. We hebben wedstrijd gespeeld, ja, helaas 1-1 gespeeld, maar such a big team in Europe. I think we also didn't expect an easy game like that, and but I think it's a big compliment to our team. yes, it was very quick. I would say even in the first week already, I felt really accepted, and even in the first week already, I felt really accepted in the group, and yeah. RI yang juga hadir Komisi 10, terima kasih, dan hello Eliano. Hello, I hope you're fine there, and so we welcome you as an Indonesian citizen later on, inshallah. But the most important, please, we really hope you can collaborate and also you can adapt with the Indonesian culture and with Indonesian team player as an Indonesian, not as who you are now. Tentu, thank you so much. Tentu yang paling penting sekali, Mas Menteri, yang harus terus dipikirkan adalah bagaimana semua tim player yang berasal dari naturalisasi atau sistem naturalisasi ini bisa menjadi sosok Indonesia. sangat berterima kasih pada semua, dan semoga Eliano dan Mes bisa bermain, nanti kita usahakan. Karena setelah ini kita akan ajukan ke FIFA untuk change asosiasi, change federasi ya. Kemudian dari situ baru kita daftarkan ke sebagai pemain untuk tanding di Bahrain dan lawan Cina. Semoga proses ini bisa berjalan dengan baik, dan doakan supaya mereka juga bisa membuat timnas kita semakin baik. Oke, Mes, please. Terima kasih support Indonesia. Terima kasih Indonesia. Semoga supporter kita akan membuat mereka. Republik Indonesia. Pak Erik, I'm ready for Indonesia. I'm proud to play for the country, and I'm happy to be here. Thank you. Hello Indonesia, I'm ready to join the national team. I can't wait. See you later, and I love Indonesia. Bulan Oktober mereka sudah bisa memperkuat timnas kita, dan insya Allah akan membawa timnas kita untuk paling tidak bisa
mengimbangi singa-singa Asia, dan mudah-mudahan di pertandingan berikutnya mereka bisa mampu membawa timnas kita untuk bisa memenangi setiap laga dan setiap. Kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas, itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. 20-30 years for a lot of nations, you know, where they had the opportunities of dual citizenships. You know, the mom is from one place, the father is from another place, and then you have to decide. I mean, it's in my family as well. My son, you know, played youth national teams in the United States, but he didn't play for the senior team yet. So theoretically, you know, if he breaks through, he could still play for. It's at the end of the day always the decision of the player and his family. You know, what he wants to do, for who he wants to play. But it is beneficial for every national team program. Absolutely. So if you can get quality players on your end, they decide to go with Indonesia and represent Indonesia as their country, and you get a little bit more even stronger towards the other nations that you have to compete, as you just said, with Australia or with Saudi Arabia. Then this is good. This is good because you wanna be eye to eye. Oke, ya lu bisa ketawa, tapi itu bener-bener plus point. Kayak kita menang 3-0 lawan Vietnam. Di kandang 1-0 susah payah. Away 3-0. Kok bisa? Karena rumputnya lebih bagus. Oke, jadi kita akan main rumput lebih bagus di China maupun di Bahrain. Itu fix. Nah, kedua, tekanan nggak terlalu besar. Ketiga, kita bisa menjalankan permainan kita dari kaki ke kaki. Build up dari belakang. Dan untuk gue minimal 1 kemenangan harus dapat, minimal. Kalau bisa 2 kemenangan. Kalau kita benar-benar punya keinginan untuk lolos ke Piala Dunia, itu direct competitor, bukan Jepang, Australia. Cina, Bahrain itu direct competitor. Kalau kita ibarat 4 pertandingan total lawan mereka, home and away bisa 4-4-nya menang, kita lolos. Kan gitu. Karena mereka juga akan kalah ketemu Australia dan Jepang. Dan Jepang, ya kasarnya begitulah. Lawan Saudi juga kemarin, Cina juga kalah. Nah, sekarang kembali lagi tergantung kita. Kita punya segala ingredient untuk memenangkan pertandingan itu. Tapi kan kembali sedikit pulang kalau egois atau apa, standar terlalu tinggi lah. Karena gue nggak tahu juga performa Eliano sama Max Hilgers kayak apa kan. Betul. Kalau dalam 2 match kita clean sheet, bisa cetak 3-4 gol. Reinders cetak 2 gol, kasarnya begitulah. Dia bisa main sebagai striker. Nah, ini kan lebih positif, percaya diri juga lebih meningkat. Yeah, this year is around 30 million US. This is the biggest ever income for the federations. We put a lot of transformations in the league system, especially the referee. This is why we work with Japan Football Federations. The head of our referee is Ogawa-san from Japan, to review all the referee systems in Indonesia. But at the same time, we need also to support the daily life of our referee in terms of health insurance, salary, and also capability. We just implement this year full. We believe with a better leadership of the referee, we can also can have a better league, because our league right now number 6 in Southeast Asia. In Asia, I will say number 26. We are transforming our federations to be professional, transparent, but also we have a target KPI. No way we build only focus on the senior teams, but also it's very important to build also the U20, U17s, the league, elite pro academy, also at the same time on the grassroots systems. So this is why the governments, the associations, FIFA, creating a transformation program of Indonesian football. President Gianni and President Joko Widodo agree when I am joined the federation. So I create a roadmap and strategies and that we giving to FIFA and our governments. Luckily, when FIFA office come, next door FIBA office already open here too.
At the end, I know it's not easy. We always believe the key of success transformations is the transformation of the management of the federation. My sincerity to you that I myself was so impressed about your work in terms of friends in the same region. I mean, in the Southeast Asia. I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. You have 2 points, and you're going to have the important tournament on the 10 to 15 October with China and Bahrain. And I truly understand that you need to get 3 points. I think you are the 4th country in Asia that FIFA opened the office. Which is a bit, even I'm new, I'm a bit jealousy of this. I'm so happy, to come to see you. I think that we can have something to share or to sign some MOU between Thailand and Indonesia in many angles.